dia betul-betul orang yang sudah bersaksi dan dia mengandalkan Tuhan. Dan yang lebih dahsyat lagi, setelah dia menang, dia begitu berani menyuarakan Yesus Tuhan, Yesus God, Allahku. Aduh, saya pikir ini luar biasa Randy Pangalilan ini, bahwa dia dengan satu keberanian, ya itu poin saya ya. Dan kelihatannya Randy juga sudah mau berhenti bermain tinju. Tapi itu menjadi momen untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Pendeta untuk jawabannya, dan kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikut. Silakan. Bagaimana respon Bapak terhadap tinju antara Randy Pangalila dan KKJ? Randy menang karena dia selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Haleluya. KKJ ini adalah pemenang PON nasional yang belum selalu meremehkan Randy. Oke. Kaget ada yang tanya begini ya. Pendapat saya tentang Randy Pangalilan versus KKJ. Wow. Jadi begini ya, memang itu pertandingan kan pro kontra nih. Ada di kalangan rohaniwan tertentu yang anti dengan olahraga ya. Anti dengan tinju karena dianggap menyakiti orang ya. Lalu atau bela diri lainnya seperti taekwondo, kempo, karate, dan lain sebagainya. Menurut saya ilmu bela diri itu tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah sepanjang ilmu bela diri itu tidak ada yang namanya bertapa di gua monyet 3 bulan keluar jadi monyet misalnya. Bukan begitu ya. Maksudnya jangan yang ada unsur-unsur okultisme, setan-setan begitu. Saya pikir tidak ada masalah ya. Yang pertama untuk sehat, dan yang kedua membela diri itu tidak dosa. Jadi orang perlu sedikit ada ilmu bela diri untuk bela diri. Misalnya Tuhan itu memang tidak mau kita balas jahat dengan jahat ya. Tetapi kalau Anda baca Alkitab baik-baik, itu kalau ada orang merampok ya, ada orang misalnya merampok rumah kita di dalam perjanjian lama, lalu kemudian kita itu bela diri dalam artian kita membela diri, itu tidak dosa. Membela diri itu tidak dosa dalam kondisi terdesak. Jangan salah artikan bilang tidak boleh balas jahat dan jahat lalu orang mau potong leher sorong saja. Bukan begitu. Kalau bisa lari-lari, kalau bisa lawan untuk meloloskan diri boleh, itu tidak dosa. Nah kalau latihan bela diri dalam konteks begitu ya aman-aman saja. Dan kalaupun harus ada kompetisi, karena Paulus sendiri sering mengangkat istilah petinju tidak sembarang memukul dan lain sebagainya. Jadi kalau olahraga dan sportivitas ya, yang wajar-wajar lah, jangan sampai bikin mati orang begitu. Saya pikir tidak ada masalah ya. Oke, jadi itu kasusnya lain. Tapi yang Anda tanyakan bagaimana nih Randy andalkan Tuhan, KKJ itu juara berapa? Champions 8 kali kalau tidak salah. PON apa segala macam, banyak kali dia mendapat juara ya. Dan kelihatan memang dia tidak begitu perhitungkan Randy ya. Nah kalau Randy Pangalilan memang kesaksiannya yang beredar belakangan ini memang dia lagi betul-betul berserah cinta Tuhan. Dan kalau orang andalkan Tuhan berhasil ya itu sudah alkitabiah ya. Ya kalau saya sih lihat kalau Randy dalam video-videonya tuh kata-kata kotor tidak ada ya. Dia betul-betul orang yang sudah bersaksi dan dia mengandalkan Tuhan. Dan yang lebih dahsyat lagi, setelah dia menang, dia begitu berani menyuarakan Yesus Tuhan, Yesus God, Allahku. Aduh, saya pikir ini luar biasa Randy Pangalilan ini, bahwa dia dengan satu keberanian, ya itu poin saya ya. Dan kelihatannya Randy juga sudah mau berhenti bermain tinju. Tapi itu menjadi momen untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus.
Ada banyak juga orang bertinju tapi omong-omong Tuhan Yesus punya nama, tapi kemudian hidup mabok, berzina, selingkuh, itu penipu. Tapi kalau Randy kan kesaksiannya jelas. Istrinya ada, dia pelayanan, dia isi kesaksian di gereja. Jadi kalau dia atlet pun atlet yang istilahnya atlet yang benar, atlet yang istilahnya kesaksian hidupnya jelas. Karena pengakuan tanpa kesaksian hidup jelas saya malas dengar. Termaksud artis-artis yang omong nama Yesus tapi pakai baju rasa-rasa ini kayak mau telanjang begitu. Aduh, saya tidak terima sama sekali. Secara Kristen tidak benar. Randy Pangalilan luar biasa sih kesaksiannya. Tuhan pakai dia betul-betul. Saya akui Tuhan menolong dia sehingga dia menang. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak untuk jawabannya, dan ada pertanyaan lagi dari kawan SKFM. Siap. Apa yang harus kita buat ketika kita dijauhi oleh orang-orang terdekat kita karena kita berjuang untuk hidup kudus? Bahkan ketika kita dengan bahas kasih menegur mereka yang telah berbuat serong atau berbuat dosa. Bahkan dengan penuh ejekan mereka katakan, kalau bukan hidup di sorga, namanya hidup di dunia. Semua orang juga melakukan dosa, jadi santai saja, sok kudus. Siap. Bagaimana sikap kita? Sikap kita cukup doakan mereka ya. Dan saran saya tak usah lagi omong kepada mereka, karena Tuhan Yesus bilang jangan buang mutiara di babi. Ya. Orang-orang seperti itu Tuhan Yesus gambarkan seperti babi dan anjing. Tuhan Yesus yang gambarkan, saudara, netamel atau pagi-pagi semaki orang, tidak. Ya, saudara hidup kudus, mau beritakan Injil, nasihat-nasihat itu merupakan salah satu bentuk pemberitaan Injil sebenarnya. Tapi kok orang-orang ini justru sikap seperti itu, maka Anda mesti ingat Matius 7 ayat 6. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Ya. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Barang kudus dan mutiara di sini adalah diartikan sebagai kebenaran Injil, hal-hal kudus, ya, dan bisa dikaitkan dengan pengalaman Anda tadi. Sudah nasihat yang baik, kok orang jawabnya begitu? Ya, makanya dia bilang begini, kalau babi dan anjing dia bilang begini, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu, begitu, ya. Jadi kalau buang mutiara tuh ke domba, jangan ke anjing dan babi. Kasih mutiara di domba, domba itu akan ikut kalau domba sejati. Makanya Tuhan Yesus bilang begini dalam Yohanes pasal 10 ayatnya ke-26. Tuhan Yesus bilang apa? Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Nah, itu yang orang-orang yang tidak terima pengajaran Kristus itu bukan domba. Bisa jadi itu anjing, babi, atau ular. Mungkin saudara jarang-jarang dengar ini ya, tapi saya mesti ngomong. Ini penggambaran saja, jangan pikir bahwa kalau orang itu seperti anjing berarti dia kaki 4, ada ekor lo suka bagonggong. Bukan, maksudnya ada karakteristiknya dia. Yang suka injak-injak kebenaran, yang suka injak-injak barang kudus, itu tidak termaksud domba. Dan dikaitkan dengan Matius 7 ayat 6, Tuhan bilang itu seperti babi dan anjing. Beda kalau domba. Kita lihat lagi, Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Nah, itu domba. Makanya saudara tetap saja menginjil. Lalu lihat respon orang kalau penolakan seperti itu. Di bagian lain Tuhan Yesus bilang, kau pergi ke satu kota, beritakan Injil, ucapkan salam. Kalau dia terima, salamnya itu mendarat ke mereka. Mereka siap rumah tinggal, siap makan minum. Tapi kalau ke satu daerah kita ucapkan shalom, mau beritakan Injil, lalu mereka tolak kita. Yesus bilang apa? Keluar dari kota itu, bebaskan debu di kakimu itu. Kau lihat nanti di hari penghakiman, hukuman Sodom dan Gomora akan lebih ringan dari orang kota itu. Jadi kita tidak usah repot-repot buang mutiara di babi. Yesus bilang tinggalkan.
Nah, banyak pendeta atau pengikut Kristus atau petobat-petobat yang baru yang mungkin terlalu polos dan tidak mengerti bahwa ada ayat-ayat seperti itu. Makanya saya khotbah saja, kau dengar syukur, tidak dengar urusan amat. Anggap aja lu bukan domba, mungkin lu anjing, babi atau ular. Maksudnya istilahnya ya. Jangan saudara-saudara. Tapi saya, itu kan ada ayatnya. Kecuali saya ngomong sembarang-sembarang. Begitu ya. Dan kalau Anda lihat lagi orang-orang begitu, ada lagi yang kelihatan mau bertobat tapi tidak bertobat. Ujung-ujung bikin aneh-aneh. Nah, orang seperti itu juga ada ayatnya. 2 Petrus 2 ayat 22. Pokoknya Anda ingat saya, 222. Nah, 2 Petrus 2 ayat 22. Ini ayat bilang apa? Ya, baca dari ayat 20 supaya kita tahu ya. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan jalan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Bila sudah bertobat, tahu-tahu tidak. Ini akan lebih jahat, 21. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya. Tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. 22. Lihat supaya jangan pikir saya fitnah. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Clear ya ayat-ayatnya ya. Jadi itu bukan ajaran maki orang, tapi itu fakta bahwa ada orang karakternya seperti anjing dan babi. Tuhan berkati. Shalom. Terima kasih.